Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika kelas 8 bersama Ibu Lisda Kodaria. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Untuk materi kita pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai prisma. Insya Allah untuk ke depan Ibu akan bahas apa itu prisma, apa saja unsur-unsur prisma, dan bagaimana cara menentukan luas permukaan prisma. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anakku, Ibu bacakan dulu kompetensi dasar untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, serta gabungannya. Kemudian, indikator yang ingin kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur prisma. Yang kedua, menentukan luas permukaan prisma. Jadi, setelah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu harapkan kalian nanti bisa mengidentifikasi unsur-unsur prisma, kemudian menentukan luas permukaan prisma. Yang pertama, definisi prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang segi N yang sejajar dan kongruen sebagai bidang alas dan bidang atas, serta dibatasi oleh bidang-bidang tegak yang menghubungkan bidang segi banyak derajat. Kemudian, contoh bangun prisma. Ya, ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan prisma segi 6. Perhatikan untuk prisma segitiga, di sana ada bidang sisi alas dan atas ya, merupakan bangun segitiga. Kemudian prisma segi 4, ada bidang sisi alas dan juga atas. Perhatikan gambarnya ya, merupakan bangun segi 4. Kemudian prisma segi 5 untuk bangun sisi atas dan bangun sisi alasnya berbentuk segi 5. Kemudian ada prisma segi 6 untuk bangun sisi alas dan bangun sisi atasnya merupakan bangun segi 6. Nah, jadi unsur-unsur prisma itu, prisma terbangun dari beberapa unsur, yaitu ada yang disebut dengan titik sudut, ada yang disebut dengan rusuk, ada yang disebut dengan bidang sisi. Kemudian bidang sisi itu ada bidang sisi atas ya, ada bidang sisi alas, dan ada yang disebut dengan bidang sisi tegak. Perhatikan gambar berikut ini ya. Kita bahas pertama adalah yang disebut dengan titik sudut ya. Titik sudutnya adalah titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, kemudian titik sudut D, titik sudut E, dan titik sudut F. Kemudian ada yang disebut dengan rusuk. Rusuknya itu adalah di sana ada EB, kemudian ada AD, kemudian AC, kemudian CB, kemudian AB, ya, DE, FE, dan FD. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sisi atas. Nah, lihat sisi atas dan sisi alasnya sama ya, berbentuk segitiga. Ya, sisi alas dan sisi atasnya sama, yaitu bangun segitiga DEF ya, untuk sisi atasnya, dan sisi bawahnya ABC. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sisi tegak ya. Sisi tegaknya adalah bangun ACFD dan BCEF ya. Berikutnya di sini ada beberapa gambar bangun prisma ya. Kita namakan nama prismanya. Kemudian kita tentukan jumlah titik sudut dan jumlah rusuknya berapa, kemudian jumlah bidang sisinya. Kamu perhatikan yang pertama ada prisma
segitiga. Jumlah titik sudutnya ada 6, kemudian jumlah rusuknya 9, dan jumlah bidang sisinya 5. Ya, kemudian di sana ada prisma segi 4 ya, karena untuk bidang sisi atas dan bidang sisi bawahnya merupakan bangun segi 4. Kita tentukan jumlah titik sudutnya ada 8, kemudian jumlah rusuknya ada 12, kemudian jumlah bidang sisinya ada 6. Berikutnya prisma segi 5 ya, coba perhatikan gambarnya ya, bidang alas ya, dan juga bidang atasnya merupakan bangun segi 5. Kita tentukan dulu jumlah titik sudutnya di sini ada 10, kemudian jumlah rusuknya ada 15, dan jumlah bidang sisinya ada 7. Kemudian lanjut untuk prisma segi 6 ya, jumlah titik sudutnya ada 12 ya, jumlah rusuknya ada 18, dan jumlah bidang sisinya ada 8. Maka kalau kita peroleh prisma untuk segi N beraturan, maka ya perhatikan susunannya tadi. Kalau untuk segitiga 6, kalau untuk prisma segi 4, 8, 10, 12, maka ya kita bisa tentukan rumus ya, didapat untuk jumlah titik sudut. Untuk prisma segi N kita rumuskan 2 dikalikan N. Kemudian kalau untuk jumlah rusuk kita tentukan rumusnya, maka prisma segi N untuk jumlah rusuknya adalah 3 kali N, dan jumlah bidang sisi untuk prisma segi N tambah 2. Baik anak-anakku, di sini kita akan bahas sekarang mengenai jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma merupakan bentuk dari 2 dimensi dari suatu bangun 3 dimensi. Jaring-jaring prisma dapat dibentuk dengan memotong beberapa rusuknya. Perhatikan ya, contoh jaring-jaring prisma berikut ini. Ada prisma segitiga, perhatikan gambarnya. Kemudian ada prisma segi 4. Kemudian untuk jaring prisma segi 5, kamu perhatikan. Dan yang terakhir ada contoh untuk jaring-jaring prisma segi 6. Silahkan perhatikan gambarnya. Baik. Untuk berikutnya, kita akan membahas mengenai luas permukaan prisma. Ya, silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada sebuah prisma segitiga, ya, dengan bidang alasnya berbentuk segitiga dan juga tentunya bidang atasnya berbentuk segitiga. Ya, untuk bidang alasnya A, B, C, kemudian T merupakan tinggi prisma. Kalau kita buka ya, perhatikan di sini untuk jaring-jaring prisma. Ya, jadi masih tetap untuk sisi alasnya ada A, B, dan C. Kemudian lihat, perhatikan di sana ada tinggi prismanya. Kita lambangkan dengan T. Ya. Berdasarkan jaring-jaring tadi dapat kita tentukan ya, ada luas alas tambah dengan luas tutup. Kedua-duanya merupakan bangun segitiga. Kemudian ditambah lagi dengan luas bidang-bidang tegak. Ya, sama dengan luas alas tambah luas tutup ditambah ya luas bidang-bidang tegak, yaitu A kali tinggi, kemudian ditambah lagi B di sana dikalikan T ya. Kemudian C kali T sama dengan ya luas alas ditambah luas tutup ya, karena merupakan bangun yang sama. Jadi 2 kali luas alas, kemudian ditambah ya, kita distribusikan di sini A kali T ditambah B kali T ditambah C kali T itu ya menjadi A tambah B tambah C dikalikan T ya. Ini merupakan sifat distributif ya. Kemudian kita tentukan 2 kali luas alas ditambah A tambah B tambah C itu merupakan keliling alas ya, dikalikan tinggi. Maka dapat kita tentukan luas permukaan prisma itu rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Contoh soal. Perhatikan, sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm,
8 cm serta 10 cm dan tinggi prisma tersebut adalah 12 cm. Tentukanlah luas permukaan prisma. Ya, pembahasannya kita buat, lihat, perhatikan gambarnya ya. Untuk bidang alasnya ya berbentuk segitiga, yaitu dengan panjang sisinya masing-masing 6 cm, 8 cm dan 10 cm, dan tinggi prismanya 12 cm. Kita cari luas permukaan prismanya. Tadi kita tahu untuk luas permukaan prisma dirumuskan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi ya. Luas alasnya berbentuk segitiga, maka 2 kali setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 6 kali 8 ya untuk alasnya, ditambah keliling alasnya. Kalau untuk berhubungan dengan keliling sebuah bangun datar, berarti dijumlahkan sisi-sisinya. 6 tambah 8 tambah 10 kali 12. Kemudian kita jumlahkan ya, setengah kali 6 kali 8 kemudian dikalikan 2, hasilnya 48 ya. Kemudian 6 tambah 8 ditambah 10 dikalikan 12, hasilnya 228. Maka hasilnya 336 cm persegi. Jadi luas permukaan luas permukaan prisma di sini adalah 336 cm persegi. Ya, baik anak-anakku, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yang berhubungan dengan unsur-unsur prisma dan luas permukaan prisma. Nanti kalian bisa baca lebih detail di modul pembelajaran atau bahan ajar pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan dikerjakan latihan-latihan soalnya, bisa kalian tulis ya, silahkan boleh kalian kirimkan melalui Google Classroom atau via WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.